Jangan sampai kita baru percaya bahwa neraka itu panas setelah terbakar oleh api neraka. Tegaskan saja apa yang sudah disampaikan tadi. Beberapa poin penting. Yang pertama, ketika melihat sebuah hukum, peraturan, undang-undang, maka yang paling penting adalah dilihat berasal dari mana hukum, peraturan, dan undang-undang itu. Kalau dari penjahat, dari pelaku, jadi orang yang lemah akal, yang serakah dan seterusnya, maka sudah pasti akan tercermin dalam undang-undang itu. Pelaku koruptor tidak akan mungkin membuat undang-undang yang mencegah korupsi, malah justru akan mengizinkan tindakan tersebut. Pelaku pezina ketika membuat undang-undang tidak mungkin dia melarang perzinahan, bahkan akan melegalisasi ke perzinahan dan seterusnya. Maka siapa pembuat undang-undang, peraturan, dan pedoman itu menjadi sangat penting. Dan yang kedua ditegaskan sebenarnya bahwa Al-Quran yang isinya kalau kita lihat adalah akidah dan hukum, itu adalah keyakinan dan undang-undang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang tidak mungkin salah, zat yang maha benar, yang dalam ayat disebutkan tabaraka, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha suci dari kesalahan, dari kekurangan, dari segala hal yang tidak layak. Demikian juga tabaraka bisa berarti yang memiliki kebaikan yang melimpah. Maka itu akan tercermin dalam kitab yang Allah turunkan. Di dalamnya tentu kitabnya tak akan ada ditemukan kesalahan, tak akan ditemukan kekurangan, tak akan ditemukan kontradiksi, tak akan mengakibatkan kerusakan sebagaimana undang-undang yang dibuat oleh manusia. Demikian bahkan sebaliknya, tabaraka tadi juga memberikan makna kasratul khairi wa ziyadah, berarti Al-Quran pun ketika diamalkan, diterapkan dalam kehidupan, akan menghasilkan kebaikan yang melimpah ruah. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang yang mengaku dirinya kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, pada Quran, maka semestinya dalam kehidupan ini kita amalkan Quran. Bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bahkan dalam mengatur negara. Ketika itu terjadi, hanya akan mengakibatkan kebaikan, barokah. Dan bukankah itu yang kita cari dalam kehidupan kita? Dan yang terakhir, yang paling penting sebenarnya, bahwa Quran adalah petunjuk yang akan membuat kita mendapatkan ridha Allah. Petunjuk yang akan membuat kita masuk ke dalam surganya. Itulah kehidupan yang selama-lamanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, bahkan menjadi akhsyarin, orang yang paling merugi ketika kita enggan untuk mengamalkan. Karena sesungguhnya orang yang menjadi orang nggak masuk surga itu sebenarnya dia sendiri yang membuat tidak masuk surga. Ya, coba Nabi mengatakan apa? Kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku itu masuk surga, kata Nabi. Masya Allah. Tapi Nabi mengatakan illa man aba, kecuali orang yang enggan. Jadi kalau ada orang yang masuk surga itu dia sendiri yang tidak membuat surga. Apa? Ada, dia enggan. Para sahabat bingung, orang yang enggan. Memang ya bayar Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah. Mereka bingung, kok ada orang yang enggan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Apa kata Nabi? Man ata'ani ya dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga, dan siapa yang asoni, dia bermaksiat, menyimpang dariku, faqad aba, maka sesungguhnya dia telah enggan. Jadi sebenarnya kalau ada orang tidak masuk surga dengan kata dia masuk neraka, karena memang dia sendiri yang enggan untuk masuk surga, enggan untuk menerapkan Quran, enggan untuk taat kepada Rasulullah dan menerapkan syariatnya secara kafah dalam kehidupan. Sekaranglah waktunya kita memilih, jangan sampai kita terlambat memilih, baru di akhirat kita sadar. Jangan sampai kita baru percaya surga ada setelah tidak masuk ke dalamnya. Jangan sampai kita baru percaya bahwa neraka itu panas setelah terbakar oleh api neraka.
sungguh sangat terlambat. Seperti halnya orang yang baru percaya bahwa kereta api itu bisa menghancurkan tubuhnya setelah dia menyeberang dan kereta api telah menabrak dirinya. Hanya orang bodoh saja yang melakukannya. Cukuplah yang lain jadi pelajaran. Saya kira itu, sekali lagi, moga-moga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.